Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes berbasis HOTS ya. Apa itu? Nah, ya di video sebelumnya juga saya sudah sedikit banyak menyinggung terkait dengan HOTS. Baik, kita akan dalami dalam pada video kali ini ya terkait dengan apa itu HOTS, High Order Thinking Skills ya. Nah, high order thinking skills ini merupakan kemampuan berpikir kritis, memikirkan pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi penggolongannya ini high order thinking skills. Ya, definisinya. Ketika kita hubungkan definisi HOTS ini dengan pembelajaran, kita hubungkan dengan evaluasi pembelajaran, ya itu artinya ya dalam proses pembelajaran ya siswa siswa harus kita ajak untuk berpikir kritis, memikirkan pemecahan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif ya. Istilahnya siswa tidak hanya diajak untuk menghafal istilah-istilah kata ya, siswa tidak hanya kemudian kita cetak untuk menjadi kamus-kamus berjalan ya. Ini dalam pembelajaran. Ketika kita kaitkan dengan evaluasi pembelajaran ya, itu artinya evaluasi yang diselenggarakan oleh guru juga harus mampu menggali ya kompetensi berpikir kritis siswa. Siswa diarahkan untuk bisa memecahkan sebuah masalah di dalam butir-butir soal yang diujikan kepada mereka ya. Siswa diminta untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang dimunculkan di dalam soal-soal ya, berpikir kreatif. Nah, inilah ya, ini arahnya ke sana ya, arahnya ke sana. Nah, untuk itu saudara, kita mesti paham mana saja proses-proses berpikir kognitif mana saja yang dikategorikan sebagai HOTS, High Order Thinking Skills ya. Nah, kita tetap ya mengacu kepada ranah kognitif yang disampaikan oleh taksonomi oleh Bloom gitu ya, dan juga versi revisinya. Oke, di antaranya ranah berpikir HOTS itu adalah analisis ya. Ini merupakan kemampuan berpikir kritis, berpikir dalam spesifikasi aspek-aspek atau elemen dari sebuah konteks tertentu ya, atau juga evaluasi ya. Ini merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta atau informasi, dan juga mengkreasi atau mencipta ya. Ini merupakan kemampuan berpikir di dalam membangun gagasan atau ide-ide ya. Ini adalah ranah HOTS ya. Ketiga ranah ini kalau di dalam taksonomi Bloom ya itu berada di C4, C5 dan C6 ya. Analisis, sintesis, evaluation. Kalau versi revisi ya berarti ini analisis, perbedaannya di sini. Ini diganti menjadi creation, mengkreasi, mencipta gitu ya. Di sini mengevaluasi ya. Oke. Ini saudara taksonomi Bloom ya. Di dalam kalau HOTS ya, artinya kita harus mengacu kepada taksonomi Bloom yang C4, C5, C6. Kognitif 4 ya, level kognitif 4, level kognitif 5, level kognitif yang ke-6 ya. Oke, itu. Nah, ini yang versi revisi saya sajikan juga ya di dalam video ini ya, seperti yang juga sudah saya tampilkan di dalam video sebelumnya. Nah, ini ya, inilah level HOTS, High Order Thinking Skill ya, C4, C5, C6 ya. C4 itu menganalisis, C5 itu sintesis atau evaluasi, C6 itu evaluasi atau mencipta ya. Silahkan ya versi Bloom atau versi Anderson dan Krathwohl ya, silahkan ya, dua-duanya bisa dijadikan acuan ya. Ini saudara, ini yang harus kita acu. Nah, kalau C1, C2, C3 ini LOTS, Low Order Thinking Skill ya. Nah, pembelajaran saat ini tantangan abad 21 ke depan ya, generasi kita adalah generasi yang mampu menganalisis, mengevaluasi dan mencipta ya, sehingga pembelajaran
dan evaluasinya juga diarahkan juga adalah pembelajaran dan evaluasi yang berbasiskan higher order thinking skill. Ya. Nah, saudara, kalau kita telaah satu persatu, kemudian apa sih definisinya gitu ya dari masing-masing level kognitif itu gitu ya. Ya kalau mengingat, ya ini artinya cuma sebatas mengambil pengetahuan ya yang relevan dari ingatan jangka panjang. Mengerti, ini artinya mengambil arti atau makna dari instruksi yang diberikan, termasuk komunikasi secara oral atau lisan, tulisan, dan grafik. Menerapkan, ya, mengikuti atau menggunakan prosedur dari situasi yang berbeda. Ya, menganalisis. Nah, ini memisahkan bahan menjadi bagian-bagian dan tentukan bagaimana tiap bagian tersebut saling berhubungan satu sama lain dan terhadap suatu struktur atau fungsi secara keseluruhan. Sedangkan mengevaluasi, ya, membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar. Nah, untuk yang level C6 yaitu membuat atau create, yaitu menyatukan elemen-elemen agar membentuk sebuah kesatuan yang logis atau fungsional, menyusun kembali elemen-elemen menjadi sebuah pola atau struktur baru. Ya, ini definisinya untuk pemahaman kita saja. Ya, untuk pemahaman kita tidak ya, agar kita bisa mengimplementasikan dengan baik ya level pembelajaran dan evaluasi yang berbasis HOTS tersebut. Ya. Nah, sedangkan untuk kerja operasional, ya silahkan, ini juga di internet sudah banyak sekali ya, dimana kata kerja operasional ini bisa kita gunakan ya baik di dalam proses pembelajaran maupun di dalam evaluasi pembelajarannya. Ya. Nah, ketika dalam pembelajaran misalkan kita instruksikan, kita fasilitasi siswa misalkan untuk menganalisis, untuk mengkategorikan, mengkomparasikan, menyimpulkan ya, atau menginterpretasikan dan sebagainya. Nah, ini kan bisa ya kita ajak siswa dalam pembelajaran untuk itu. Termasuk di dalam evaluasi misalkan ya. Analisislah gambar di bawah ini. Ya. Jelaskan apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi di dalam gambar tersebut misalkan. Ya. Nah, ini kan bisa dilakukan di dalam evaluasi pembelajaran. Termasuk mensintesis, termasuk mengevaluasi, atau kalau versi Anderson Caldwell ya mengevaluasi atau mengkreasi. Ya, silahkan. Ini banyak sekali ya di internet, kalian bisa kutip ya, dan kalian bisa gunakan kata kerja operasional ini untuk melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajarannya. Oke ya. Ini saudara. Nah, catatannya beberapa hal yang penting dipahami oleh mahasiswa sebagai calon guru ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun evaluasi hasil belajar berbasis HOTS adalah ya bahwa HOTS ini tidak sedang menguji ingatan ya. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang cuma menanyakan definisi ya. Definisi asimilasi adalah, interaksi adalah, gitu. Lalu kemudian ya misalkan yang semacam yang serupa lah gitu ya. Akulturasi adalah, dan seterusnya. Konflik sosial adalah, anomi sosial adalah. Nah, ini ya sering saya sampaikan dalam video saya bahwa pembelajaran saat ini tidak berupaya untuk menghasilkan robot-robot berjalan, kamus berjalan. Ya. Pembelajaran abad 21 ya mengharuskan peserta didik ya untuk bisa menganalisis masalah, memecahkan masalah, dan mengkreasi, mencipta satu hal baru ya yang berguna bagi masyarakat. Gitu ya. Nah, yang pertama ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa pertanyaan yang sifatnya HOTS tidak selalu harus lebih sulit ya. Jadi bukan berarti HOTS ya semuanya sulit, tidak gitu ya. Ada juga analisis yang mudah, ada juga mengkreasi yang mudah kan gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan.
Nah, sebaliknya soal-soal dalam evaluasi hasil belajar berbasis HOTS harus lebih bisa mengukur transfer suatu konsep ke konsep yang lainnya. Ya, nanti akan saya jelaskan dengan contoh. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Ya, ini. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Ya, dan juga ya menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini akan saya jelaskan nanti dengan contoh pokoknya ya. Jadi bisa juga menelaah ide dan informasi secara kritis ya, itu saudara. Nah, sehingga ya untuk mencapai saran-saran yang tadi ya, jadi agar butir soal yang ditulis dapat menuntut berpikir tingkat tinggi, maka setiap butir soal selalu diberikan harus ada stimulusnya atau dasar pertanyaannya ya, yang berbentuk sumber atau bahan bacaan seperti teks bisa, paragraf bisa, teks drama bisa, penggalan novel bisa gitu ya, cerita atau dongeng, puisi ya, studi kasus, gambar, grafik, foto, rumus, tabel, daftar kata atau simbol, contoh, peta, film atau suara yang direkam. Ya, ini stimulus-stimulus ya yang bisa kita gunakan untuk menyusun soal yang berbasis HOTS ya. Nah, sekarang akan saya jelaskan dengan contoh. Ini contoh yang tidak HOTS ya. Tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang di awal ya. Ini soal yang hanya berusaha menggali daya ingatan siswa. Mengingat ya itu adalah levelnya di level C1 ya, kognitif 1. Jadi itu LOTS ya. Ini adalah contoh soal LOTS, bukan HOTS ya. Nah, sedangkan contoh untuk soal yang HOTS ya, misalkan yang seperti ini ya. Ada teks di bagian awal yang digunakan sebagai stimulus ya, bisa teks semacam ini ya. Nah, padahal di sini kan ini materi-materi awal. Di sini saya cuma ingin menggali bagaimana ciri-ciri sosiologi apa saja ya, sehingga dari sini siswa bisa menganalisis dari teks yang saya sampaikan di awal. Penelitian awal para sosiolog menyatakan bahwa penyebab banjir karena banyak warga membuang sampah ke sungai ya, maupun mendirikan bangunan di bantaran kali. Kebiasaan ini membuat pendangkalan dasar sungai sehingga tidak mampu menampung air lebih banyak ya. Dalam penelitian terbaru menyatakan penyebab banjir juga karena sebagian besar ya 80% waduk saat ini dalam kondisi rusak, terlalu dangkal atau telah diubah menjadi area perumahan ya. Nah, dari sini kemudian saya menanyakan ya, pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri ya toh. Nah, yang mana nih? Nah, ini analisis banget ini siswa harus menganalisis gitu. Nah, ini kan jelas bagaimana sosiolog menganalisis fenomena banjir itu, kenapa sih gitu kan. Nah, ini sebenarnya ciri-ciri sosiologi yang mana gitu kan. Nah, ini contoh salah satu. Kemudian contoh yang kedua ya, ya semacam ini. Stimulus itu juga bisa dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar. Ini gambar orang yang sedang, sekumpulan orang yang sedang tawuran gitu ya, saling lempar dan sebagainya. Nah, analisislah gambar ini ya. Fenomena ini merupakan ya, jadi kalau ada tawuran itu kira-kira ini faktor apa ini ya, merupakan faktor apa ya. Nah, siswa akan menganalisis apa ya, kalau habis tawuran itu disebabkan oleh ini, habis tawuran akan terjadi apa gitu kan. Nah, ini ya, siswa akan menganalisis ya. Ini HOTS tetapi yang tidak susah gitu kan ya. Saya katakan kembali,
bahwa soal-soal yang hot itu bukan berarti kemudian nanti soalnya susah semua, kan juga enggak gitu kan. Dari contoh soal ini kita bisa mengatakan ini mudah gitu kan, ini soal yang mudah, karena habis ada tawuran atau konflik maka akan terjadi apa. Nah inilah yang kemudian bisa disimpulkan ini merupakan faktor bla 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 bla, nah, gitu ya. Nah ini ataupun juga ini contoh soal esai ya, bisa juga diberi stimulus dengan gambar juga ya, semacam ini. Analisislah gambar di atas ya. Penggusuran pemukiman penduduk merupakan permasalahan sosial yang kerap terjadi di perkotaan. Buatlah rumusan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Nah, kalau di sini perintahnya adalah buatlah rumusan alternatif solusi. Ini artinya kan siswa harus mencipta, ya. Nah, malah ada dua kata kerja operasional yang digunakan di sini. Analisislah, ya. Siswa di sini C4 ini menganalisis. Siswa akan menganalisis. Ya toh. Oh, ini gambar penggusuran. Kenapa sih digusur, ya toh? Bagaimana aturannya? Bagaimana tata perkotaan yang ideal? Bagaimana mestinya warga? Ya, hak-hak apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebelum menggusur, gitu kan? Nah, dianalisis. Ya, hak-hak apa yang dimiliki warga sehingga jangan diperlakukan secara semena-mena misalkan dan sebagainya. Nah ini ya. Lalu setelah menganalisis, siswa ternyata kemudian diminta untuk membuat rumusan alternatif solusi. Nah ini artinya kan siswa kemudian akan mencipta, akan membuat satu rekayasa sosial atau social engineering ya terkait dengan solusi ini. Bagaimana ya? Apakah siswa kemudian warga yang terdampak ini gitu akan direlokasi, ataukah kemudian disediakan rumah susun ya dengan subsidi dan sebagainya, atau ya dengan hal yang lain ya. Jawaban-jawaban semacam itu kan kemudian nanti akan muncul ya oleh di dalam analisis siswa. Nah ini ya HOTS ya, ini soal-soal yang HOTS. Tentu mudah toh ya, tentu mudah. Hal ini bisalah dilakukan oleh teman-teman semua sebagai calon guru untuk merumuskan evaluasi pembelajaran berbasis HOTS. Ya, itu saudara. Nah, untuk lebih dalam lagi ya silahkan baca referensi dari berbagai macam sumber. Oke, terima kasih saudara sudah menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.